Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah kita bertemu lagi di hari ini. Sebagaimana Ibu sampaikan sebelumnya bahwa pertemuan kita untuk hari ini adalah masih online karena Ibu mohon maaf, Ibu sedang ada keperluan keluar kota ya. Baik, untuk pertemuan kita mata kuliah Teknik Penulisan Konten Kreatif Digital ini, kali ini kita akan mengangkat tentang bagaimana sih mempresentasikan bisnis gitu ya, yang biasa dikenal dengan istilahnya tuh pitching gitu ya. Ya, terkenal dengan istilah pitching, teknik presentasi bisnis konten. Oke. Nah, sebagaimana dengan RPS kita, ya, berikut ini di slide tampak bahwa mahasiswa diminta untuk mampu menyajikan ide konten melalui teknik presentasi bisnis atau pitching yang persuasif, dan tentunya di sini terbagi bagaimana kejelasan dan kepercayaan diri dalam memaparkan ide strategi konten, kemudian bagaimana meyakinkan audiens terhadap nilai konten itu. Pitching, ada nggak yang tahu apa itu pitching? Ada? Oke. Pitching adalah proses menyampaikan ide secara singkat, jelas, menarik, dan persuasif agar audiens itu percaya terhadap gagasan yang kita tawarkan. Kan kalau kita itu misalnya punya ide nih ya di dalam misalnya kita menyampaikan sebuah produk kita gitu, kalau itu disampaikan tanpa menarik, misalnya tidak begitu jelas dan tidak komunikatif gitu ya, kan audiens tuh akhirnya ini ngomong apa sih gitu kan, nggak jelas gitu ya, jadinya gagasan-gagasan ditawarkan itu nggak sampai gitu. Kan padahal komunikasi itu adalah penyampaian pesan dari seorang komunikator kepada seorang atau lebih gitu ya, audiens, agar terjadi sebuah kesepahaman. Jadi untuk mengkulik itu bisa muncul dia itu klik gitu ya. Kemudian dia itu sadar dan dia kemudian melakukan sebuah tindakan. Kan seperti itu ya rumusnya di dalam kita membangun keinginan daripada pembeli gitu ya. Kita berusaha untuk membangun kesadaran mereka bahwa produk kita ini penting dan dibutuhkan. Nah, apabila mereka ini udah mulai tertarik gitu ya, terus kemudian dia menyadari bahwa ini dibutuhkan dan akhirnya dia bertindak dan kemudian dia melakukan pembelian. Di dalam dunia bisnis gitu, dan juga di dalam membuat konten di media, pitching ini digunakan untuk menawarkan gitu ya konsep konten dan seperti juga kampanye di media sosial, promosi. Biasanya ini kita gunakan untuk membantu klien kita gitu ya, memberikan kreativitas ide-ide ini bagi perusahaan ya atau kita menjadi konsultan ya dalam suatu lembaga gitu ya, yang mana tentunya kita kan akan memberikan gagasan-gagasan ataupun rencana-rencana konten yang menarik dan pitching ini adalah bagian bagaimana mempresentasikannya agar bisa dipahami. Bisa dipahami ya? Oke, gimana sih agar pitching ini bisa berhasil? Sebenarnya gampang ya, cuma ada 3 unsur sih di sini. 3 unsur utama tapi harus benar-benar dimiliki oleh seorang, apakah dia salesman, apakah dia seorang marketer, apakah dia nih seorang juru kampanye gitu ya. Nah, ketiga hal ini adalah satu, apa-apa yang kita sampaikan itu harus menunjukkan sebuah kejelasan gitu. Dalam kita memaparkan ide, itu harus sederhana aja. Ya, misalnya masalah. Masalahnya apa? Kemudian kita memberikan solusi dan kemudian manfaat. Nah, biasanya ya, saya jadi ingat nih sama saya kebenaran kan ada
membantu lah gitu ya kan di satu lembaga pondok gitu ya, di mana, saya pernah menyampaikan hal ini kepada ulamanya gitu atau ustadznya di dalam dia memaparkan di dalam memaparkan sebuah apa nih, tausiah gitu ya atau dakwah. Karena saya lihat itu agak sedikit ribet gitu ya, agak-agak bertele-tele panjang gitu. Nah, di situ saya sampaikan bahwa di dalam menyampaikan itu sebaiknya harus berangkat dari permasalahan dulu yang dihadapi oleh umat, misalnya seperti itu. Kemudian pendekatannya misalnya dengan maaf ya mungkin, bagian non-muslim ya. Jadi, pendekatannya bisa dengan menggunakan kitab suci gitu ya, dengan Quran. Kemudian, nah dari sanalah akhirnya manfaat apa yang bisa diambil, ya. Jadi itu contoh sederhananya seperti itu gitu. Jadi pokoknya masalahnya, solusi dan memberikan manfaat. Nah di sini, diharapkan audiens itu bisa memahami gitu. Apa sih, oh ternyata ini ya idenya konten ini, atau paparan ini idenya ini gitu. Oh ini si audiens juga memahami, apa yang menjadi targetnya, manfaatnya, dan kemudian bagaimana sih dia itu bisa melaksanakan gitu, dari arahan-arahan ataupun, apa nih, kalau konsultan tuh dia memberikan masukan gitu ya, memberikan diskusi gitu. Nah, ini diharapkan benar-benar bisa klik, tadi saya katakan dia bisa ada kesepahaman gitu. Baik, contohnya di sini saya berikan bagaimana sih ide yang jelas gitu ya. Misalnya gini, ini masalahnya terkait dengan masalah UKM lokal kita gitu ya. Nah, UMKM lokal kita ini kan misalnya sulit nih menarik perhatian generasi muda gitu ya. Gimana sih menarik mereka tuh misalnya mau berbelanja ke lapak mereka gitu. Sementara, produk mereka ini kebanyakan disukainya hanya orang-orang yang mungkin bukan Gen Z gitu ya. Nah, disinilah kita memikirkan permasalahannya adalah tantangannya, hambatan kita di dalam menyampaikan ide-ide dari pesan dari produk kita itu kepada Gen Z. Nah, di sini solusi yang kita pikirkan adalah, oh gimana ya kalau kita buat TikTok aja gitu. Kan, TikTok itu disukai atau kita bikin Instagram Reels gitu ya, bikin-bikin yang pendek-pendek aja. Kita nggak usah buat, promosi-promosi yang terlalu panjang gitu, kita bikin yang durasi 1 menit aja gitu. Nah ini adalah yang disebut sebagai solusi. Nah manfaatnya ya, manfaat setelah kita melakukan itu akan, terjadilah engagement dan brand awareness. Jadi engagement tuh adanya keterlibatan dari audiens itu dia jadi tertarik, dia komen gitu kan. Nah, ketertarikan ini, engagement di sini tentunya adalah satu bentuk kepedulian terhadap brand atau merek kita atau produk kita yang disebut sebagai brand awareness. Bisa dipahami nih ya? Oke. Selanjutnya apa sih yang diutamakan lagi, ya hal yang penting di dalam kita bisa sampai terkait dengan pitching ini adalah bagaimana kita mempunyai perasaan percaya diri saat kita pitching tadi. Ini adalah masalah metode, masalah teknik di dalam kita mempresentasikan apa saja gitu ya terkait dengan materi yang ingin kita sampaikan ide-idenya pesan kepada klien atau audiens. Pertama kita harus menguasai dulu materi presentasi kita. Kita harus menyiapkan kan, harus dengan matang gitu ya. Nah, kalau kita nggak menyiapkan dengan matang, tentunya kita nanti bolak-balik aja kita baca balik ke slide gitu. Kita nengok. Nah, ini kebanyakan kalau biasanya ujian ujian akhir ya. Mahasiswa di ujian akhir nih, ketika presentasi untuk, tugas akhirnya atau mungkin skripsi gitu ya, tesis gitu juga, kebanyakan mereka ini bolak-balik kembali ke slide, kembali baca gitu. Nah, sebaiknya harus dikuasai dulu gitu materinya ini sehingga dia tuh melihat PPT atau presentasi yang ada di slide itu hanya sekilas aja gitu ya, karena dia udah di luar kepala gitu. Oke, kemudian menggunakan bahasa yang sederhana, bahasa yang mudah dipahami,
nggak terlalu bertele-tele gitu ya, harus to the point gitu. Kemudian ada kontak mata juga ya, dan intonasi juga harus jelas di mana tekanan-tekanannya yang penting gitu. Terus hindari juga membaca secara penuh. Misalnya membaca A, B, C, A, B, C, D gitu ya. Ketahuan banget itu kalau nggak nguasa dia harus membaca. Dan harus menggunakan tentunya gesture yang natural, gesture gerak tubuh ya. Nah, ciri presentasi yang percaya diri itu tadi kan saya katakan kontak mata gitu ya. Jadi jangan hanya melihat slide atau membaca teks gitu ya. Kontak mata ini membantu gitu kan membangun koneksi gitu. Kita kan kayak seperti jembatan gitu. Terus menunjukkan juga keyakinan kita, kita ingin audiens itu tuh ada dengan kontak mata tuh kita bisa menangkap bagaimana juga gesture mereka. Sehingga mereka juga merasa diperhatikan ya. Kita lihat, saya pernah ya ikut sebuah seminar ataupun mengikuti juga sebuah tausiah gitu ya, sampai disingkapkan gitu ya, karena ingin ada interaksi untuk melihat secara langsung karena nggak mau ada pembatas gitu. Sehingga diperlukanlah kontak mata ini untuk membangun tadi koneksi, untuk terjadinya bisa ketangkap secara emosionalnya gitu ya. Oke, yang tadi kemudian intonasi suara juga harus jelas gitu. Suara itu harus tegas. A, I, U, E, O itu harus jelas gitu. Temponya juga harus stabil. Jangan nanti kecil, nanti gitu ya, turun naik gitu. Jadi harus ada penekanan pada poin yang penting. Jadi hindari berbicara terlalu pelan atau terlalu cepat gitu. Ya, jadi harus ada namanya cengkok-cengkok gitu kalau lagu. Misalnya jangan hanya melihat slide atau membaca teks. Kontak mata harus membantu membangun koneksi. Nah, gitu kan, ada penangkapan-penangkatan mana yang penting. Menunjukkan keyakinan, membuat audiens merasa diperhatikan. Ada yang turun, ada yang naik, ada yang lurus, seperti itu. Selanjutnya, gesture yang natural. Gesture yang natural itu gesture yang nggak dibuat-buat gitu. Gerakan tangan itu secukupnya ya. Tapi kok saya sih mah kalau ngomong suka pakai gerak-gerak tangan ya. Gerakan tangan secukupnya ini membantu untuk memperjelas penjelasan gitu ya, menjaga perhatian audiens gitu juga dan kemudian juga membuat presentasi itu lebih hidup. Kalau kita itu gesture kita misalnya kita senyum gitu kan, kita kepak tangan, terus kita kadang kita tunjuk jari gitu kan, itu menambah sebuah suasana yang membangun emosional gitu kan. Jadi kayak hidup gitu ya. Nggak garing, nggak jauh. Bisa bayang nggak kalau saya misalnya berbicara di depan kelas, mahasiswa, apa kabar? Bagaimana kalian? Apakah sehat-sehat saja? Itu kan nggak enak didengarnya gitu kan. Nah, jadi seperti ini, saya juga selain juga intonasi yang juga harus tertata, juga gesture juga harus semangat. "Hei, mahasiswa apa kabar?" Gitu kan, sampai senyum gitu. Jadi gesture yang natural lah, yang tapi juga jangan terlalu lebay gitu ya, jangan dibuat-buat. Kemudian menguasai materi. Ya, semakin memahami ide sendiri, semakin mudah menjelaskannya tanpa bergantung penuh pada slide karena kita udah nguasain dulu gitu. Jadi saya ingat banget ya anak saya ketika dia mengikuti ujian proposal gitu ya. Dia tuh benar-benar dia hafalkan semua presentasi. Dia di luar kepala. Dia tuh nggak pernah nengok kepada slide sampai dosennya pengujian bilang, luar biasa kamu hafal semua. Padahal dia sampai jauh malam itu menghafalkan karena dia tahu sendiri teman-temannya yang membaca slide itu ditegur dan mengurangi nilai katanya gitu. Nah, ini memang ternyata jadi kayak kayak profesional gitu ya. Wah, luar biasa padahal dia udah ngapalin habis-habisan gitu. Ya, jadi di sinilah perlu kita latihan sebelum presentasi ya untuk meningkatkan supaya kita tuh pede, percaya diri gitu. Kan kalau presentasi itu nggak pede, ya repot juga ya. Contoh pitching yang baik itu misalnya begini, mmm, ini ada sebuah kalimat,
banyak, ini saya baca biasa aja ya, banyak mahasiswa kesulitan mengatur keuangan bulanan. Karena itu kami membuat konten video singkat di Instagram tentang tips mengelola uang dengan bahasa ringan dan visual menarik. Nah, ini kalau eh, kita sampaikan dengan bahasa yang katakanlah ala-ala penyiar TV gitu kan, kalau kita dengar ya. Dia seperti pemberitaan, seperti news atau headline news gitu, kayak di Metro atau di mass media lah gitu. Banyak mahasiswa kesulitan mengatur keuangan bulanan. Karena itu, kami membuat konten video singkat di Instagram tentang tips mengelola uang dengan bahasa ringan dan visual menarik. Jadi, ya di agak-agak turun naik sedikit gitu, cengkok-cengkok dikit gitu ya, itu juga nanti kalian perlu tapi udah ya, kalian sudah mengirim tugasnya ya kemarin public speaking ya? Saya udah terima, nanti saya cek deh kita dengarkan bersama gimana kalian itu membaca, public speaking-nya ya, tadi udah praktekkan. Ya mudah-mudahan oke semua. Oke, yang ketiga meyakinkan audiens terhadap nilai konten tersebut ya. Jadi pitching itu tidak hanya menjelaskan tentang ide pikiran kita, tetapi membuat juga audiens itu percaya bahwa ide tersebut layak gitu untuk dimanfaatkan, untuk dijalankan gitu. Ya. Nah, biasanya bertanya gini, apa manfaatnya? Mengapa penting? Apa keunikannya? Gitu. Kayak ditanya-tanya gitu. Perlu juga gitu kan. Jadi di sini sebenarnya supaya apa ya membangun gitu, membangun emosional dari audiens itu gitu. Nah, cara meyakinkan audiens ini memang kita harus menunjukkan, meyakinkan mereka manfaat nyata gitu. Misalnya begini ya, produk untuk kecantikan ya. Sekarang nih anak-anak gadis gitu kan suka sekali dengan yang glowing gitu ya, dengan pemutih, dengan bagaimana bedak yang bikin dia itu jadi cerah gitu. Jadi, ketika dia menunjukkan produk kecantikannya ini, tetapi dia sendiri misalnya jerawatan gitu, kan nggak lucu juga gitu. Jadi dia juga yang pembicara ini mempunyai wajah yang bersih, yang glowing juga. Nah itu contohnya. Dia juga bisa menunjukkan manfaat secara nyata dari produk apa yang disampaikannya. Selain dia juga menggunakan data, menunjukkan ini loh trennya di Google Trends, ini loh yang lagi viral gitu kan. Oh ini loh keunikannya gitu kan. Terus juga fokus gimana solusi yang diberikan dengan permasalahan yang dihadapi. Gimana? Sampai di sini bisa dipahami? Oke. Em, Baik, gimana sih struktur dari pitching ini? Jadi sebenarnya selain 3 tadi ya, eee, bagaimana kita mempunyai ide, kita juga harus mempunyai satu kejelasan dan bisa memberikan keyakinan kepada audiens. Struktur pitching ini sendiri sederhana sebenarnya. Ada opening, ada closing gitu aja lah. Ya pertama opening, pembuka, kedua menjelaskan masalahnya apa, ketiga menawarkan solusinya, keempat adalah menjelaskan manfaatnya, dan kelima adalah penutup. Jadi juga jangan jangan juga diabaikan ya dalam struktur pitching ini. Tetap ada pembuka, penutup, dan Ibu selalu menjelaskan apapun dalam menulis juga writing skill segala yang Ibu udah berikan. Ya, opening, kemudian closing di tengah-tengah juga harus ada isinya gitu. Nah, oke, bagi mahasiswa, tips pitching untuk mahasiswa bisa menggunakan storytelling ya, bisa menggunakan visual sederhana aja, bisa memberikan contoh nyata, kemudian latihan juga sebelum presentasi dan menunjukkan antusiasme, kalian dalam berbicara. Nanti, saya mau lihat kalian ya untuk bisa presentasi ya. Harus bisa menunjukkan gimana juga yang semua secara keseluruhan nanti ada ya di pertemuan kita terakhir itu, di mana saya minta kelompok untuk menyampaikan presentasi dari apa-apa yang sudah ditugaskan. Nah, di situ ya untuk memahami
bahwa teknik di dalam penyampaian ide pesan dalam presentasi itu berbagai model. Ada yang bisa serius tadi, yang formal tadi, yang bapak-bapak tadi, gitu ya. Itu opening di awalnya, dan ada juga yang dalam bentuk dia seperti video, tadi penyampaian juga sebenarnya sama itu. Itu juga penyampaian pesan, ada juga yang outdoor tadi. Jadi intinya ada di opening, diisi, dan kemudian di closing-nya. Ya, jadi contohnya lagi ini selanjutnya adalah bagaimana contoh pitching persuasif yang lengkap itu pertama temanya, kemudian contoh presentasinya. Nah, di sini ada saya sudah berikan gambaran struktur pitching yang disarankan gitu ya, seperti apa, openingnya, ya, bagaimana menarik perhatian audiens ya. Jadi, misalnya kayak tadi itu ya, mahasiswa saya sedang berada di luar, itu tampak ya Gunung Arjuna, ya itu sebenarnya hanya sebagai ilustrasi aja untuk menarik perhatian gitu. Atau tadi seperti di depan disampaikan misal Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum, dan dia baca-baca doa gitu ya pembuka itu juga bagian dari bagaimana sebuah opening gitu di dalam teknik pitching ini. Baik, kemudian masuk ke masalahnya gitu ya. Masuk ke masalahnya di sini menjelaskan dari persoalan-persoalan yang apa yang dihadapi, ya, kemudian mulai memberikan sebuah solusinya, kira-kira pendekatan ini apa gitu, ya, kemudian apa manfaat yang dirasakan dan penutupnya adalah tadi ajakan kepada eh, seluruh audiens ya. Contohnya misalnya, dengan strategi ini, brand tidak hanya dikenal, tetapi juga mampu membangun hubungan emosional dengan audiens. Tadi kalau kalian mengikuti video tadi, di penutup, selalu ada, kalau di awal kan ada say hello gitu ya. Nah, pas di penutupnya dia juga ada perpisahan, misalnya mengucapkan terima kasih, dengan mengucapkan wassalamualaikum, dan seterusnya. Nah, ini yang terakhir ya, untuk penutupan di dalam program kita, eh, perlu kita pahami bahwa di dalam kita menyampaikan sebuah ide kepada audiens itu memang sebenarnya bukan perkara yang mudah ya. Makanya kita perlu belajar, kita perlu berlatih, kita perlu memahami bagaimana metodenya. Sehingga kita itu ketika menyampaikan itu bisa dengan menggunakan bahasa hati gitu, sampai ke hatinya yang menjadi audiens kita gitu. Ada klik, ada jembatan di situ yang terhubung ya. Ya ini saya sampaikan berdasarkan pengalaman saya sedikit lah di masa lalu gitu ya, gimana saya harus presentasi gitu ya, mempengaruhi dari bagaimana memengaruhi audiens saya untuk mau membeli atau menjadi nasabah saya gitu kan. Saya harus presentasi meyakinkan mereka gitu. Nah, di sini tentunya dengan kita menyampaikan itu dengan bahasa bahasa kita dan gestur kita, kejelasan pesan dan juga bagaimana kita menyampaikan dengan hati kita, itu lebih mudah ya gitu terbangun sebuah emosional. Kita didengar itu seperti ngobrol gitu. Enggak menggurui, enggak kayak ngedakwahi gitu kan. Kita menyampaikan itu benar-benar, ya kita ngobrol, begini, ada begitu gitu ya. Sehingga akhirnya audiensnya merasa, "Oh iya ya, bagus juga ya," kayak 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 temenan gitu akhirnya. Nah, saya biasanya, menggunakan, strategi saya marketing di dalam saya bekerja ya, ketika saya memimpin sebuah perusahaan yang di mana saya harus mengelola pemasarannya, itu kebanyakan saya menggunakan teknik emosional ini, pendekatan dari hati ke hati menurut saya gitu, itu bahasa saya waktu itu. Karena tanpa ada pendekatan kita nggak bisa ngikat gitu ya, mempengaruhi mereka. Saya pikir perkara yang sulit untuk mengajak orang itu untuk percaya, kemudian, sadar dan kemudian bertindak dan mau menjadi nasabah kita atau menjadi menjadi pelanggan kita tuh tidak mudah gitu. Perlu nggak sekali aja, perlu 2 kali, mungkin 3 kali. Nah, untuk sehingga di pertama nih, kesan pertama itu harus benar-benar dijaga. Kesan pertama inilah yang menentukan untuk selanjutnya. Sehingga kita memang harus ada kedekatan secara emosional dulu, kita harus memahami siapa yang menjadi audiens kita, gitu ya. Sehingga kita lebih lebih mudah, lebih masuk gitu. Nah, kesalahan yang sering terjadi adalah
membaca slide gitu yang terus-menerus, kemudian penjelasannya terlalu panjang, tidak menjelaskan manfaatnya apa, suaranya juga pelan gitu ya, atau lemah gitu. Slide-nya juga terlalu banyak tulisan gitu, ada harus poin-poinnya aja. Oke, saya rasa cukup ya untuk, pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan ini mungkin, tidak terlalu padat gitu ya. Nanti kita di kelas selanjutnya insya Allah kita bisa lebih bahas dan kita praktekkan dengan apa-apa yang disampaikan. Tapi yang penting Ibu mengharap kalian itu mulai belajar mempresentasikan mempresentasikan produk ataupun jasa atau seperti penyiar TV gitu ya di depan cermin atau di depan um, HP gitu ya. Coba direkam, nanti kita lihat sama-sama bagaimana kalian membawakannya. Ya, insya Allah ya. Sampai ketemu kita di minggu depan. Ya, insya Allah. Dan Ibu mohon maaf atas kurang dan lebihnya dalam penyampaian materi ini ya, karena Ibu pernah juga dalam perjalanan ya. Itu saja. Terima kasih untuk kehadirannya semuanya. Mudah-mudahan kalian semua sehat ya, walafiat dan tetap menjaga kesehatan dengan baik. Yuk, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dadah.